Baik, halo teman-teman semua yang nonton video ini. Gua Andi. Dan gue Mirza. Di video UAS Filsafat Ketuhanan dan Kenabian kali ini nggak bakal presentasi pakai slide PPT ya, gitu, Yoi. yang ngebosenin dan penuh tulisan panjang. Jadi kita mau ngobrol santai aja, ngebedah keresahan yang sering lewat di timeline medsos kita, gitu. Tapi kita tertarik ke ranah filsafat yang agak mendalam. Nah, benar tuh. Akhir-akhir ini tuh gua ngerasa lini masa medsos kita tuh mau itu X, TikTok atau Instagram gitu. Isinya absurd gitu kan. Coba lu ngerasa gak sih, Mir, tiap kali buka FYP itu isinya kalau nggak orang lagi debat agama, ya orang lagi ngejudge iman orang lain pakai meme gitu kan. Yang satu ngerasa paling suci karena hafal dalil, yang satu lagi ngerasa paling pintar sedunia karena ngaku ateis atau agnostik lewat kutipan pendek di Twitter gitu. Nah, semuanya kayak punya otoritas mutlak buat nentuin siapa yang masuk surga dan siapa yang logis. Parah banget deh gitu. Kadang gue mikir ini orang-orang di medsos kok pada pede banget ya, debat masalah ketuhanan yang beratnya minta ampun gitu. Tapi tensinya kayak lagi ngeributin klub bola yang kalah tanding gitu. Padahal kalau kita mau jujur sama diri kita masing-masing, mayoritas dari kita percaya Tuhan itu kan faktor warisan orang tua. Kita kan lahir di keluarga tertentu, diajarin sholat atau sembahyang. Ya udah, kita ikutin gitu. Kita dapat iman itu kayak dapat nama marga, diberikan gitu aja tanpa kita minta atau kita tanyain dulu. Asli, itu dia poinnya. Iman kita tuh seringkali cuma jadi apa ya, default setting di HP yang nggak pernah kita otak-atik. Makanya ketika era digital ini datang dan bawa gelombang skeptisisme, anak-anak muda yang mulai kritis tuh langsung pada bingung gitu. Begitu ditanya hal simpel pakai logika, kenapa sih lu percaya Tuhan? Banyak yang langsung defensif, marah, bahkan langsung pindah haluan jadi agnostik gitu, karena ngerasa doktrin yang mereka terima selama itu nggak punya jawaban rasional. Bener banget. Padahal kalau kita baca sejarah pemikiran filsafat gitu, ketakutan buat bertanya itu kan justru aneh. Filsuf-filsuf zaman dulu kan, bahkan yang di dunia Islam, itu kepalanya udah pusing duluan mikirin hal ini secara rasional. Mereka nggak anti pertanyaan. Contoh paling gila tuh kayak Ibnu Sina. Lo inget gak sih konsep dia yang ngebahas Peter Adamson di bukunya Philosophy in the Islamic World, yang soal mukmin al-wujud sama wajib al-wujud. Nah itu menurut gue itu jenius banget sih, cara dia ngejelasin Tuhan tanpa harus kelihatan dogmatis. Nah, itu dia yang semalam gue baca juga di kitab Al-Shifa, bagian metafisika. Ibnu Sina itu kerennya nggak mulai pembuktian Tuhan dari argumen kitab suci atau dogma moral yang biasa kita anut. Tapi dia mulai itu dari sesuatu yang paling dasar, yaitu keberadaan atau wujud itu sendiri. Tapi jujur Mir, kadang gue masih agak seliweran nih bedain aplikasi konsep mungkin sama wajib itu di kehidupan nyata kita. Coba gue mau minta lu jelasin dong pakai analogi yang biasa kita temuin sehari-hari. Oke, inilah gampangnya. Jadi lu sekarang lagi megang gelas kopi kan? Jadi Ya. gelas kopi itu ada di meja lu sekarang, tapi keberadaan gelas kopi itu sifatnya mutlak enggak gitu? Enggak kan? Sebelum lu bikin atau sebelum pabriknya nyetak, gelas itu enggak ada. Dan nanti kalau gelas itu pecah, terus dibuang dan hancur gitu deh, dia nggak bakal lagi ada. Nah,
segala sesuatu di alam semesta ini kan yang sifatnya bisa ada tapi juga nggak ada gitu. Nah, itu yang disebut Ibnu Sina sebagai mukmin al-wujud. Eksistensinya itu nggak mandiri, tapi bersyarat gitu. Dia butuh sebab lain di luar dirinya supaya dia bisa benar-benar terwujud. Paham gua. Berarti laptop yang kita pakai buat Zoom ini jaringan internet wifi yang kita pakai juga, bahkan gua dan lu sendiri itu semua masuk kategori mungkin alwujud dong. Karena kita semua tadinya nggak ada, terus jadi ada karena ada sebabnya. Lu ada karena orang tua lu, kopi lu ada, rokok lu ada karena ada lu yang bikin atau lu yang seduh gitu kan. Nah, tepat itu. Pinter juga lu gitu. Kalau otaknya udah dikasih kafein. Good day. Terus pertanyaan gini deh, kalau semua hal di dunia ini adalah mukmin al-wujud, yang keberadaannya selalu butuh sebab dari hal lain, maka rantai sebab akibat itu kan nggak bisa ditarik ke belakang tanpa batas. Nah, di filsafat istilahnya itu tasalsul, Ya. gitu, atau infinite regress. Masa iya sebab A itu butuh sebab B, B butuh C, bahkan C butuh D gitu. Terus berputar sampai nggak terhingga. Nah, jadi logika kita itu pasti bakal macet dan nggak dapet jawaban. Maka kata Ibnu Sina itu secara logis harus ada titik akhir, sebuah entitas yang keberadaannya itu mutlak, nggak butuh sebab dari apapun di luar dirinya, dan jadi sumber pertama dari segala keberadaan. Nah, ini yang disebut wajib al-wujud yang niskaya ada. Oke, berarti kalau pakai logikanya Ibnu Sina, Tuhan itu bukan sekedar sosok kakek-kakek berjanggut di atas awan yang punya kekuatan super gitu ya, kayak yang sering digambarin di kartun-kartun barat gitu. Tapi Tuhan itu adalah fondasi atau pilar dari eksistensi itu sendiri. Ibaratnya kayak sistem operasi di HP kita, aplikasi TikTok, Instagram, WhatsApp itu adalah mungkin al-wujud. Mereka bisa ada atau dihapus kapan saja. Tapi tanpa adanya iOS atau Android, sistem operasi itu sebagai wajib al-wujudnya, aplikasi-aplikasi itu nggak bakal pernah bisa jalan, bahkan nggak bakal pernah ada. Nah, itu dia. Ya. Gokil sih. Jadi analogi OS HP itu dapat banget pas banget buat anak zaman sekarang. Jadi Tuhan itu bukan cuma paling kuat, tapi dia adalah sumber keberadaan itu sendiri. Tanpa dia konsep ada, itu sendiri jadi mustahil. Tapi bentar, ini kan argumen rasionalis yang rapi banget, kayak algoritma coding yang tanpa celah. Tapi ketika begitu kita geser ke era modern, pas baca kritiknya si David Hume, kepala gue itu langsung pusing lagi nih. Lu ngerasa nggak sih pas baca buku An Inquiry Concerning Human Understanding, Hume itu kayak datang ke tongkrongannya Ibnu Sina terus ngacak-ngacak mejanya gitu. Bener banget. David Hume itu, si empiris radikal itu emang benar-benar perusak suasana kenyamanan berpikir kita. Dia itu skeptis banget sama yang namanya konsep kausalitas sebab akibat, atau yang jadi tumpuan argumen Ibnu Sina tadi kan. Kata Hume itu kan, kita manusia itu sebenarnya nggak pernah benar-benar melihat hukum sebab akibat di alam nyata. Yang kita lihat itu cuma kebiasaan pikiran kita aja, atau istilahnya itu habit of mind.
Bentar-bentar deh, Oke. kok bisa gitu deh? Masa sebab akibat dibilang cuman kebiasaan pikiran, nyata banget kok gitu. Misalnya nih, gua ngeklik tombol mute di Google Meet ini, terus suara gua hilang kayak barusan tadi gitu kan. Iya. Jadi sebab akibat yang nyata dan aksi dan reaksi, masa Bima itu mau ngebantah itu juga gitu. Ya. Nah, disitulah nakalnya logika Yum. Dia bakal bilang gini ke lu, Mir, yang benar-benar lu lihat secara empiris lewat mata lu itu cuma 2 peristiwa yang terjadi berurutan secara konsisten, secara konstan gitu. Peristiwa pertama, jari lu neken layar. Peristiwa kedua, lambang mikrofon berubah jadi merah dan suara lu nggak kedengeran. Nah, lu cuma ngelihat peristiwa A disusul peristiwa B, tapi apakah mata lu bisa melihat adanya benang gaib atau daya kausalitas yang mengikat kedua peristiwa itu? Enggak kan? Nah, kita menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat itu cuma karena otak kita keseringan melihat 2 kejadian itu terjadi barengan secara berulang-ulang. Seperti itu. Walah, jadi karena seringnya terjadi berurutan, otak kita tuh langsung bikin kesimpulan otomatis gitu ya. Nah, benar. Pikiran kita sendiri yang istilahnya ngedit realitas itu biar kelihatan logis. Analoginya kayak gini deh, yang lebih lucu. Bayangin ada ayam di peternakan. Tiap pagi pintu kandang itu dibuka sama peternak. Terus si ayam ini dikasih makan. Nah, peristiwa A, pintu yang dibuka selalu diikuti peristiwa B, makan gratis, bukan MBG ya. Nah, karena terjadi tiap hari, otak si ayam itu menyimpulkan bahwa pintu dibuka adalah sebab dari makanan datang. Sampai akhirnya, misal di hari raya gitu kan, pintu kandang dibuka, si ayam keluar dengan gembira nunggu makanan gratis. Ternyata hari itu dia malah ditangkap buat disembelih jadi ayam opor. Gitu, Mer. Makanan gratis tapi bukan MBG ya. Aduh, kasihan amat si ayamnya gitu. Tapi analoginya lo dapet banget sih di gitu. Berarti si ayam kena tipu sama asumsi sebab akibatnya diri sendiri gitu. Ya benar. Dan kata Hume, kita manusia seringkali nggak jauh beda sama ayam itu. Kita terlalu pede menyimpulkan masa depan atau hal-hal gaib hanya berdasarkan kebiasaan masa lalu yang kita amati secara terbatas. Nah, kalau hubungan sebab akibat itu sendiri cuma asumsi psikologis manusia yang nggak bisa dibuktiin secara empiris, maka argumen Ibnu Sina yang bilang alam semesta butuh sebab pertama otomatis goyang dong. Nah, karena konsep butuh sebab itu sendiri dipertanyakan keabsahannya sama si David Hume ini. Gila sih. Kalau dipikir-pikir, kritik si Hume ini relate banget sama kelakuan netizen kita sekarang gitu. Kita tuh gampang banget menyimpulkan sebab akibat di medsos. Ada public figure kena musibah, netizen langsung cocok logi, oh ini pasti akibat dia pernah posting video gitu 3 tahun lalu. Iya, kita cepet banget nih mengaitkan dua hal yang sebenarnya cuman kebetulan terjadi yang berurutan, terus kita klaim itu sebagai kebenaran mutlak. Kita sering overclaim atas hal yang sebenarnya di luar jangkauan pengetahuan kita, Di. Nah, setuju gue tuh. Tapi ya itu masalahnya, Mir. Gara-gara si Hume ini kita kayak dijatuhin ke jurang skeptisisme yang gelap gulita. Kalau akal kita nggak bisa dipercaya buat mikirin sebab akibat, terus gimana kita bisa hidup kita bisa dapat kepastian gitu soal hidup. Apalagi soal Tuhan. Nah, kita bakal terus-terusan bingung dong. Nah, untungnya dalam sejarah filsafat itu penyelamat kita datang, Di. Siapa lagi kalau bukan Immanuel Kant lewat bukunya itu, buku Critique of Pure Reason. Lo inget gak sih
si Ken ini pernah bilang kalau baca karyanya David Hume itu kayak ngebangunin dia dari tidur dogmatisnya. Nah, si Ken ini kan jenius banget karena dia nggak mau terjebak di kubunya rasionalis, ekstrem ekstrim kayak Ibnu Sina, tapi dia juga nggak mau pasrah di kubu skeptis ekstrem kayak Hume Nah, gitu. gimana tuh cara kan beresin perdebatan mereka berdua? Jujur pas matkul kemarin gue agak pusing baca istilah-istilah dia tuh yang rumit banget. Jadi si Ken itu ibarat penengah tawuran intelektual. Dia bilang gini, lu berdua itu ada benernya, tapi lu berdua salah paham soal cara kerja otak manusia. Jadi kalau menurut si Ken, realitas itu dibagi jadi dua lapis. Yang pertama fenomena, yang kedua dunia gitu. Nah, buat ngejelasin ini, gue mau pakai contoh filter kamera atau kacamata nih. Nah boleh tuh, gimana tuh analogi kacamatanya? Bukan kacamata gue, di. Beda tuh. Bayangin, dari lahir lu udah dipasangin kacamata dengan lensa warna pink yang nggak bisa dilepas umur hidup. Otomatis apapun yang lo lihat di dunia ini kan kayak kucing, jalanan, awan, semuanya kan bakal kelihatan warna pink tuh. Ya. Nah, warna pink itu kan bukan karena objek di luar sana benar-benar warna pink, tapi karena struktur kacamata lo aja yang dibikin warna pink gitu. Kacamata ini adalah apa yang disebut oleh Kant sebagai ruang, waktu, dan kategori pikiran kita. Ya termasuk tadi konsep sebab akibat. Nah, jadi dunia yang tampak di mata kita, dunia yang bisa kita ukur, kita teliti lewat sains, itu adalah dunia fenomena. Kita itu cuma tahu objek sebagaimana mereka tampak di kacamata. Akal kita bukan objek pada dirinya sendiri yang sebenarnya, alias dunia. Kurang lebihnya kayak gitu, Dek. Fenomena, oke. Walah berarti konsep sebab akibat yang diributin Nim tadi menurut kan tetap nyata dan valid ya, tapi berlakunya cuma di dunia fenomena, di dunia fisik yang bisa kita indra sehari-hari ini kan. Nah, banget tuh, Dek. Tapi masalahnya tuh muncul ketika akal manusia itu mencoba melompat pagar, sok-sokan mau ngebahas dan membuktikan hal yang ada di dunia, kayak tentang alam semesta ini ada ujungnya enggak, tentang jiwa atau tentang wujudnya Tuhan. Karena kan indera kita nggak bisa ngejangkau dunia nomena, akal kita kan nggak bisa dipaksa kerja tanpa bahan bakar empiris. Ya hasilnya akal kita bakal mengalami kontradiksi internal atau korsleting yang disebut Ken sebagai antinomi. Nah, nanti akal lu bisa bikin argumen yang sangat logis buat ngebuktiin Tuhan itu ada. Tapi di saat yang sama, akal lu juga bikin argumen yang gak kalah logis gitu buat membuktikan Tuhan itu gak ada. Jadi dua-duanya itu kedengaran benar karena akal lu itu dipaksa mikirin hal yang di luar kapasitas sistem operasinya. Gila sih, ini masuk akal banget sih. Berarti ikan itu sebenarnya bukan mau melarang kita buat percaya Tuhan ya, tapi dia justru mau menyelamatkan iman dari perdebatan logika yang gak bakal pernah selesai. Nah kan itu kayak mau ngomong sains dan akal murni lu itu speknya cuma buat ngurusin dunia fisik, jangan dipakai buat ngerender hal-hal metafisika yang size-nya itu nggak terhingga gitu kan. Nanti otak lu ngehang lah. Jadi iman kepada Tuhan itu bukan hasil dari rumus matematika atau kesimpulan debat ilmiah, melainkan tuntunan moral dalam diri kita buat ngasih makna pada kehidupan. Gitu sih.
Aman nggak, Dik? Cuman gitu Mir. Asli sih. Jadi si Ken itu justru ngajak kita buat rendah hati gitu. Jangan pernah sombong, rasa akal kita tuh bisa menembus segala rahasia ketuhanan. Dan kalau kita refleksikan ke realitas digital yang kita bahas di awal tadi, perdebatan teologis yang panas di medsos atau budaya saling mengkafirkan dan menuduh sesaat di kolom komentar, itu sebenarnya bukti kalau kita itu sering maksa akal kita melewati batasnya demi ego buat nenangin debat gitu. Benar banget nih, filsafat ketuhanan ini diajarkan ke kita bukan ya buat dijadiin senjata atau amunisi buat nyerang iman orang lain gitu di kolom komentar demi dapat likes banyak atau dapat atensi dari yang lain. Tapi filsafat ini tuh ngajarin kita proses berpikir yang matang gitu. Setelah kita belajar dari metafisik Ibnu Sina yang indah tadi, kemudian skeptisismenya Hume yang tajam, sampai batas akalnya Kant yang bijaksana sekali, gue makin sadar gitu kalau iman itu bukan barang antik warisan yang cuma kita simpen di lemari tanpa kita pahami esensinya. Iya, Dik. Jadi kalau bertanya, meragu atau sesekali merasa bingung itu tentang konsep ketuhanan, bukan berarti kita mau menolak Tuhan atau murtad gitu. Justru bertanya adalah bentuk penghargaan kita terhadap akal yang udah dianugerahkan kepada kita. Akal dan iman itu kan bukan musuh yang harus saling menjatuhkan, tapi kan mereka itu kayak dua sayap burung yang saling melengkapi. Akal itu menjaga kita agar iman kita nggak jatuh ke fanatisme buta dan tahayul yang rusak gitu. Sementara iman itu kan ngasih arah moral supaya kita itu akal nggak tersesat dalam kesombongan intelektual. Pada akhirnya ujung dari berfilsafat tentang Tuhan itu kan bukan kemenangan debat, melainkan kerendahan hati yang dilakukan secara sadar gitu. Semakin kita berpikir, semakin kita menyadari betapa kecilnya kita di tengah misteri agung alam semesta ini gitu. Dan kesadaran akan kekecilan kita itu awal dari penghambaan yang tulus gitu ya. Setuju banget itu. Jadi gua rasa obrolan kita kali ini udah dapet banget sih esensinya. Semua referensi berat dari Al-Shifa'nya Ibnu Sina, terus Enquiry-nya Hume, sampai Critique of Pure Reason-nya si Ken berhasil kita obrolin dengan santai tapi tetap padat isinya. Semoga Pak dosen bisa melihat kalau kita tuh nggak cuma ngafalin teks buat ujian, tapi kita benar-benar lagi belajar, berpikir bersama. Kok bisa gitu nilai ujian udah keluar tapi belum puas. Ya, nilai sementara itu. Ya, semoga nilai akhirnya kita seindah hasil diskusi kita hari ini ya, Mir ya. Oke. Iya, siap. Gua rasa rekamannya cukup sampai di sini sih. Iya, cukup banget sih, Dik. Jelas dan padat. Sip, oke. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah melihat dan nyimak diskusi kami di Zoom ini. Kami berdua pamit undur diri, tetap kritis, tetap santai, dan selalu rendah hati. Selamat malam semuanya. Gua stop rekamannya, Mir ya? Iya, boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.